Di season yang kedua ini masih menceritakan perjalanan Mukoda bersama temannya, yaitu Vel dan Sui. Di dalam hutan, Vel berhasil mengalahkan banyak monster venom tarantula. Mukoda pun terkejut dengan tangkapannya yang sebanyak ini. Menurut Vel, venom tarantula ini walaupun memiliki cangkang yang keras, namun bisa dimakan. Sui keluar dari dalam tas dan dia juga ingin mengalahkan mereka. Namun Vel terlalu bersemangat, jadi dia mengalahkan semuanya. Mukoda selalu bersikap lembut kepada Sui, hingga Vel marah dan menanyakan kenapa sikapnya selalu beda ketika bersama Sui dan juga Vel. Namun Mukoda memarahi balik, padahal dia selalu menuruti kemauan Vel, yang setiap hari selalu makan ini dan juga pengen yang itu, dan selalu maunya pengen makan daging. Dikasih sayuran pun dia tidak mau makan. Karena disinggung soal makan, Vel langsung bersemangat minta makan, karena seharian ini dia belum makan. Dan juga kalian harus bersyukur bisa menunggangi makhluk legendaris sepertiku, kata Vel. Sebelum membuat makanan, Mukoda menyimpan dulu venom tarantulanya ke dalam item box. Kemudian dia menyiapkan beberapa daging untuk dimasak. Dan masakan yang akan dibuat kali ini adalah gyoza. Namun Mukoda hanya membutuhkan daging giling saja dan menyimpan lagi daging yang lainnya. Kemudian dia berbelanja online dan di sana dia melihat ada daging wagyu. Vel pun langsung ingin daging itu, tapi Mukoda tidak untuk berbelanja itu. Dia hanya ingin berbelanja kulit dan bumbu untuk membuat gyoza. Semua bahan pun sudah siap. Mukoda pun langsung mengiris sayuran dan mencampurkan bahan lainnya ke dalam daging. Setelah semuanya dicampurkan, Mukoda pun langsung mengaduknya, lalu mencampurkan sayurannya dan diaduk lagi. Setelah selesai, Mukoda pun langsung mencetaknya. Sui pun memuji Mukoda yang serba bisa dalam memasak. Kemudian Sui diajari cara membuat gyoza. Namun gyoza buatan Sui terlalu banyak isinya, jadi tidak bisa ditutup dengan benar. Sui pun terus mencobanya hingga semuanya selesai. Setelah selesai, Mukoda langsung memasaknya. Akhirnya gyozanya pun matang dan mereka pun langsung bersemangat untuk memakannya. Mukoda menjelaskan cara memakannya supaya lebih enak, namun Vel sudah tidak kuat dan langsung memakannya. Ketika Vel makan, Vel merasakan cita rasa yang sangat enak dari gyoza tersebut. Sui pun mengatakan kalau tekstur kulitnya sangat renyah dan lumeran dagingnya sangat enak. Dalam sekejap, gyoza pun habis dan mereka langsung meminta tambah lagi. Setelah Vel dan Sui selesai makan, giliran Mukoda yang makan. Namun baru juga memakan satu gyoza, ada seekor naga kecil yang menabrak muka Mukoda. Mukoda pun terkejut melihat ada seekor naga. Kata Vel kalau dia ini adalah fiksi dragon. Vel juga merasa aneh, jarang-jarang fiksi dragon menampakkan dirinya. Ketika Mukoda memindahkan gyozanya, naga itu mengikuti gyoza itu dipindahkan. Mukoda akhirnya memberikan dia gyoza. Karena rasanya enak, dia pun meminta lagi dan Mukoda memberikan semua gyozanya. Ketika sedang makan, naga ini terlihat lebih kecil dan lebih lucu menurut Mukoda. Namun Vel di belakangnya bilang jangan terpengaruh karena badannya yang kecil. Dia mempunyai kecepatan yang sangat gesit dan juga menguasai semua jenis elemen sihir. Setelah selesai makan, naga itu melihat Mukoda dan langsung menempel di mukanya Mukoda sambil memancarkan sinar. Setelah dilepaskan oleh Mukoda, ada yang berbicara kepada Mukoda. Mukoda pun kebingungan dan menanyakan kepada Vel, siapa yang berbicara barusan? Vel pun menghela sambil mengatakan kalau fiksi itu sudah berkontrak dengannya. Kemudian fiksi itu juga mengatakan kalau dia tidak keberatan berkontrak dengan Mukoda kalau bisa memakan masakan yang enak. Mukoda terkejut karena harus menambah lagi porsi untuk makanannya. Mukoda pun menanyakan kepada Pixie Dragon kenapa rela berkontrak hanya untuk makanan. Menurutnya itu tidak penting asalkan dia bisa memakan makanan yang seenak itu setiap hari, itu sudah cukup baginya. Jawaban itu pun membuat Mukoda terkejut karena semua monster kontraknya semuanya tukang makan. Naga itu pun meminta dikasih nama oleh Mukoda. Kemudian Mukoda menamainya Dorachan. Sontak naga itu terkejut dan marah kepada Mukoda. Dia pun ingin namanya yang keren, tapi menurut Mukoda itu sudah pas dengan tubuhnya. Dorachan pun bilang kalau dia sudah dewasa. Ketika Mukoda melihat statusnya,
Namanya sudah tercatat sebagai Dora-chan dan umurnya sudah 116 tahun. Mereka pun akhirnya sampai di kota tekstil. Kemudian Mukoda langsung mendaftarkan monster kontraknya yang baru. Sang resepsionis pun terkejut karena Mukoda bisa mendapatkan kontrak seekor pixie dragon. Resepsionis itu bilang kalau Master Guild-nya ingin bertemu dengan Mukoda. Namun tidak lama kemudian Master Guild itu pun langsung datang menghampirinya dan langsung mengenalkan dirinya kalau dia adalah Rodolph. Rodolph bilang kalau dia ingin membicarakan pekerjaan. Mereka pun berbicara di ruangan Rodolph. Rodolph ingin memerintah Mukoda untuk memeriksa hutan karena belum musim kawin ini tiba-tiba monster di hutan terlihat sangat ganas. Namun Mukoda meminta semuanya supaya tidak memasuki hutan. Tapi itu tidak bisa dilakukan karena kota ini tergantung oleh monster penghasil benang di hutan itu. Kalau tidak bisa mendapatkan benang, kota ini bisa hancur. Dora-chan berbicara kepada Mukoda kalau di hutan utara itu gampang, hanya ada monster laba-laba dan kalajengking. Mengalahkannya pun terlihat sangat mudah walaupun cangkangnya keras. Teringat itu, Mukoda mencoba melihatkan Venom Tarantula kepada Rodolph. Mukoda juga meminta maaf kepada Rodolph karena membunuh mereka, padahal itu penghasil benang untuk kota ini. Namun kata Rodolph itu tidak apa-apa karena laba-laba ini perkembangbiakannya sangat cepat, bahkan suka dilakukan untuk pembasmian. Mukoda pun mengeluarkan semua laba-labanya dan Rodolph mengatakan kalau dia baru kali ini pertama misi selesai sebelum mengajukan permintaan. Menurut Rodolph, laba-laba ini cangkangnya sangat mahal, apalagi dagingnya kalau dimasak itu sangat enak. Mendengar kata enak, semua monster kontrak Mukoda ingin mencoba memakannya. Mukoda pun akhirnya memberikan benang dan cangkangnya kepada Rodolph. Namun dia meminta untuk membukakan dagingnya. Rodolph pun akan membuka semua dagingnya supaya bisa langsung diolah. Sambil menunggu pemotongan, Mukoda jalan-jalan di kota untuk membeli sebuah baju. Setelah membeli baju, Mukoda langsung kembali untuk melihat pemotongan. Ketika di sana semuanya sudah selesai. Rodolph tidak melepaskan cangkangnya karena kalau dilepaskan rasa dagingnya tidak akan enak dan Rodolph meminta cangkangnya untuk dikasihkan lagi nantinya. Mereka pun akhirnya berpesta dan Mukoda memasak berbagai jenis masakan. Mukoda juga memasak banyak sebagai pesta penyambutan Dora-chan. Dora-chan yang mendengarnya mengucapkan terima kasih kepada Mukoda. Mereka pun akhirnya memakan masakan Mukoda dengan lahap. Sambil mereka makan, Mukoda mencoba untuk membakar Venom Tarantula yang mirip kepiting itu. Ketika mau selesai masak, mereka pun merasakan aroma yang sangat enak dan mendekati Mukoda. Akhirnya, Mukoda pun memberikan itu kepada mereka. Mereka kelihatan sangat senang memakan semua masakan Mukoda yang sangat enak. Dora-chan juga mendekati Mukoda dan mengucapkan terima kasih atas makanannya yang sangat enak. Tidak salah kalau dia mengikutinya. Mendengar kata mengikuti, Mukoda pun menanyakannya. Dora-chan menjelaskannya, semenjak mendekati kota Karelina, dia mencium aroma yang sangat enak. Ketika dicari, malah kehilangan jejaknya. Dora-chan juga mencari ke hutan, namun monster-monsternya malah ribut. Mukoda pun curiga kalau yang membuat monster panik itu adalah akibat Dora-chan. Malam harinya, mereka pun beristirahat karena kekenyangan. Besoknya, sesuai janji, Mukoda memberikan cangkang kepada Rodolph dan Mukoda juga memberikan sisa dagingnya yang belum dimakan. Kemudian, Mukoda ingin memberikan sesuatu, namun dia malah mengeluarkan Earth Dragon yang dulu dikalahkan oleh Vel. Mukoda menanyakan kepada Rodolph, apa di sini ada yang bisa memotong naga? Rodolph terkejut bisa melihat langsung Earth Dragon. Menurutnya, satu ekor Earth Dragon bisa membeli sebuah negara. Kemudian, Rodolph memberikan surat pengantar untuk mengunjungi Master Guide petualang yang bernama Erlan. Menurut Rodolph, dia bisa karena pengetahuan dan keahliannya nomor 1. Mukoda pun akhirnya pergi untuk menemui Erlan. Akhirnya, mereka pun sudah bisa melihat kota Doran. Namun Vel sudah tidak sabar untuk mengunjungi dungeonnya. Sui pun sama ingin pergi ke dungeonnya. Dora-chan mengatakan untuk menyerahkan Earth Dragon terlebih dahulu, setelah itu baru pergi ke dungeon. Mereka pun langsung bersemangat. Setelah di gerbang, ternyata banyak yang sedang antri untuk masuk ke kota itu. Vel ingin melompati dinding itu supaya bisa lebih cepat, namun Mukoda melarangnya. Karena ada keributan di belakang, yang mengantri pun melihat ke belakang.
dan Mukoda meminta maaf atas keributan yang ditimbulkan oleh monster kontraknya. Hingga penjaga gerbang pun menghampiri Mukoda. Ketika sampai, para penjaga itu menanyakan keperluannya. Mukoda pun menunjukkan identitasnya dan bilang kalau dia ingin bertemu dengan Master Guide petualang. Seketika itu di belakangnya ada elf yang mengatakan kalau dia itu adalah tamunya. Dilihat dari monster kontraknya, bukan monster biasa. Mukoda pun menanyakan, apa kamu Erlan? Dia pun menjawab kalau dia adalah Erlan, Master Guide dari kota Doran. Namun tiba-tiba dia terkejut melihat Dorachan yang sedang menempel di bahu Mukoda. Ketika di ruangan, Erlan sudah tahu dari Rodolph kalau Mukoda akan datang kepadanya untuk meminta pemotongan Ed Dragon. Namun dia malah terobsesi dengan Pixie Dragon-nya. Dan dia juga menawarkan beberapa kesukaan Pixie Dragon. Namun Pixie Dragon Mukoda mengacuhkannya. Kemudian dia akhirnya menanyakan di mana Ed Dragon-nya. Mukoda menjawabnya kalau itu ada di dalam item box-nya. Erlan langsung menyuruhnya untuk ke gudang bersamanya. Ketika membuka pintu, di sana ada Ugor yang bilang kalau nanti sore ada pertemuan dengan Guide Master Pedang. Ketika Erlan ingin menunda, Ugor pun marah kepadanya. Erlan mengenalkan kalau Ugor adalah wakil Master Guide-nya. Kemudian Erlan ingin melihat Ed Dragon-nya. Ketika Erlan terus berbicara tanpa henti, Mukoda langsung mengeluarkan Ed Dragon-nya. Erlan pun langsung terpesona melihat Ed Dragon secara langsung. Kemudian Erlan mengukur semua bagian naga itu untuk ditambahkan ke dalam buku pribadinya. Tapi Vel sudah tidak tahan untuk ingin memakannya. Kemudian Erlan menanyakan kepada Mukoda kenapa Pixie Dragon itu tidak suka dengan nektar bunga. Padahal itu adalah makanan kesukaannya. Mukoda menjelaskan kalau Dorachan itu suka memakan apa saja yang dia buat dan juga selalu makan bersama. Bahkan daging dan sayuran yang dia buat, Dorachan selalu memakannya. Mendengar nama Dorachan, Erlan terkejut. Mukoda menamainya seperti itu karena tubuhnya yang kecil. Padahal Fenrir itu pemakan daging dan selain pemakan semuanya. Kemudian Dorachan menghampiri Mukoda dan mengatakan kalau dia tidak pernah mendengar tentang nektar bunga. Malah dia suka memakan apa saja, namun yang paling dia suka adalah daging. Kemudian Mukoda menjelaskan kepada Erlan kalau Dorachan suka makan apa saja, tapi yang paling dia suka adalah daging. Erlan sontak bengong kenapa dia bisa tahu. Mukoda menjelaskan kalau dia selalu berbicara lewat telepati. Mendengar semua itu, Erlan terkejut lagi dan iri terhadap Mukoda kalau dia bisa berbicara dengan naga, apalagi berbicaranya lewat telepati. Padahal dia sudah hidup ratusan tahun, tapi baru kali ini dia tahu. Karena banyak berbicara, Ugor pun menarik Erlan supaya menjauh dari Mukoda. Kemudian Vel bilang kalau dia ingin daging semuanya diberikan. Erlan merasa aneh, padahal kulit dan darahnya begitu banyak dicari orang. Namun Vel tidak tertarik karena dagingnya kelihatan lebih enak dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian Erlan pun terkejut lagi kalau mereka akan memakan daging dari Ed Dragon. Dan Erlan juga memohon kepada Mukoda untuk bisa mencicipinya. Dia rela membayar dan memberikan apa saja asal dia bisa mencicipi daging dari Ed Dragon itu. Kata Mukoda kalau itu tergantung Vel. Kemudian Vel menghampirinya. Asal Erlan bisa memotongnya dengan bagus, maka dia akan memberikannya. Erlan langsung senang dan mengucapkan terima kasih. Sore harinya mereka kecapean dan juga kelaparan. Padahal mereka ingin memakan daging naga itu, namun tidak bisa hari ini. Dan Mukoda pun tidak memiliki tenaga untuk memasak. Hingga akhirnya dia pesan makanan melalui online. Kemudian pesanannya pun datang. Mukoda pun langsung memasak. Ketika memasak, mereka semua sudah tidak sabar untuk mencicipi makanannya. Setelah matang, mereka pun langsung memakan dan senang. Setelah selesai makan, Mukoda membuka pencuci mulut. Kemudian Sui datang dan Sui langsung diberikan. Sui pun mengatakan kalau itu enak. Mendengar kata enak, Vel dan Dorachan pun langsung bangun. Mereka pun mendekatinya dan langsung ingin mencobanya. Kemudian Mukoda memberikannya. Vel dan Dorachan sangat menikmatinya. Kemudian mereka langsung minta tambah lagi. Besoknya mereka pun mengunjungi Gal dan di sana Ugor menyambutnya. Tapi Ed Dragon-nya belum dipotong. Mereka pun akhirnya menyaksikan pemotongan itu. Dan Erlan mengeluarkan pisau berharga milik Gal-nya yang terbuat dari mitril.
Seketika akan melakukan pemotongan, pisau tersebut patah. Erlan dan Ugor pun terkejut melihatnya. Kemudian Vel menanyakan terkait pemotongan dagingnya. Mukoda menjawabnya, kita harus menunda dulu. Vel pun langsung jatuh pingsan karena selama ini dia sangat mengharapkan untuk memakan daging dari naga itu. Lalu Ugor mengatakan kalau di sini sudah tidak ada lagi cadangan biji mitrilnya. Tapi kalau di dungeon pasti ada. Kemudian Vel pun bersemangat untuk melampiaskan kekesalannya dalam dungeon. Di luar Mukoda menahan Vel karena kalau mereka mengamuk di dungeon itu akan mencolok. Dan mereka pun nanti tidak bisa bepergian lagi. Untuk menenangkan mereka, Mukoda pun akhirnya mengajak mereka makan. Akhirnya masakan pun telah selesai. Untuk menambah cita rasa, Mukoda pun menambahkan telur setengah matang di atasnya. Vel yang melihatnya sudah tidak sabar ingin memakannya. Ketika sedang makan, para dewi di atas sedang meributkan mengenai persembahan yang selalu diberikan Mukoda. Kemudian dua dewa mendatanginya kalau mereka merasa curiga dengan para dewi. Para dewi itu bilang kalau mereka hanya meminta imbalan atas perlindungan yang telah diberikan. Kemudian Mukoda menanyakan mengenai persembahannya. Namun Dewa Pandai Besi dan Dewa Perang mengenalkan dirinya kepada Mukoda. Mendengar ada Dewa Pandai Besi, Mukoda langsung teringat untuk menanyakan mengenai pedang Mithril. Namun dewa itu sudah mengetahuinya. Kalau dia mendapatkan perlindungan darinya, Mukoda bisa membuat sesuatu dari Mithril yang biasa, namun nanti hasilnya akan luar biasa. Dan juga Mukoda harus mempersembahkan 1 atau 2 alkohol untuknya. Ketika dewa itu akan memberikan perlindungannya, dia melihat di dalam diri Mukoda tidak ada bakat apapun. Tapi di sebelah Mukoda itu bisa. Kemudian Dewa Perang juga akan memberikan perlindungannya. Namun Mukoda menolaknya karena tidak butuh itu. Padahal dewa itu mengetahui kalau mereka akan pergi ke dungeon. Kemudian Mukoda ingin memberikannya kepada Vel dan Norachan. Akhirnya Dewa Pandai Besi memberikan perlindungan kepada Sui. Dewa Perang memberikan perlindungannya kepada Vel dan Norachan. Setelah memberikan perlindungan, mereka pun langsung menerima persembahan yang dikirimkan oleh Mukoda. Para dewi pun mengingatkan kepada Mukoda supaya dia tidak lupa memberikan persembahannya. Mukoda pun langsung melihat status Sui dan ternyata skill pandai besinya langsung ada. Lalu Vel mengatakan, padahal dulu ketika melawan Lizard kita sudah mendapatkan biji Mithril. Mukoda pun langsung memarahi Vel, kenapa dia tidak bilang dari dulu. Kemudian Mukoda mengambil bijinya dan memberikan itu kepada Sui untuk dibuatkan pisau yang sama dengan milik Erlan. Sui pun mengambilnya dan memasukkan Mithril itu ke dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian pisau itu pun sudah jadi. Itu adalah Mithril dengan kualitas tinggi. Menurut Mukoda kita tidak perlu lagi ke dungeon. Namun Vel tetap ingin pergi ke sana karena beda tujuannya. Ugor mengatakan Erlan menjadi seperti itu sejak dia meneliti senjata yang lebih kuat dari Mithril. Lalu Mukoda mengatakan kepada Ugor kalau ada senjata yang ingin mereka coba. Lalu Erlan mencoba untuk membelah Ed Dragon itu. Dan senjatanya berhasil. Lalu Erlan menanyakan kepada Mukoda bagaimana dia bisa mendapatkan senjata seperti ini. Selama ada ini, Erlan pun bisa memotong kapan saja. Lalu Mukoda menanyakan kira-kira pemotongannya kapan selesai. Karena dia ingin melihat setiap detailnya, maka membutuhkan waktu 3 hari. Sambil menunggu, Vel akan pergi ke dungeon. Namun Mukoda tidak mau. Norachan juga menyetujui saran Vel. Dia juga ingin segera mencoba perlindungan yang diberikan Dewa Perang kepadanya. Lalu Sui juga keluar dan dia juga ingin pergi ke dungeon. Mukoda pun mengalah dan menuruti kemauan mereka. Setelah sampai, resepsionis di sana kalau mau ke dungeon itu tergantung kepada petualangnya. Paling cepat 3 hari, paling lama sampai 1 bulan. Karena ada 30 lantai di dungeon dan dia tidak tahu apa-apa yang ada di dalamnya. Dia pun menyarankan untuk membawa persediaan makanan yang banyak. Dan kalau mau masuk lebih dalam lagi, maka harus membawa senjata yang sesuai. Karena dungeon itu belum pernah diselesaikan siapapun. Mendengar perkataan itu, Mukoda memutuskan untuk tidak jadi dan membuat semua monsternya terkejut dengan keputusan Mukoda. Mereka pun marah kepada Mukoda, namun Mukoda mengatakan kalau dia harus menyiapkan makanan yang banyak. Kecuali mereka ingin makan seadanya di sana. Mereka pun akhirnya menuruti Mukoda.
Ketika Mukoda berkeliling kota, ada yang menawarkan sayuran kepadanya. Lalu dia ke sana dan menanyakan harga daging yang ada di sana. Namun harganya mahal. Mukoda pun hanya membeli sayuran dan bawang-bawangan. Mereka pun berjalan lagi. Di sana Mukoda melihat kompor yang besar. Kemudian dia mendekat dan pemilik toko pun keluar. Dia langsung menjelaskan kalau itu adalah kompor sihir terbaru dengan 5 tungku. Selain kompor, di bawahnya juga terdapat oven yang besar. Lalu Mukoda pun menanyakan mengenai harganya. Untuk harga ini 860 koin emas. Mendengar itu Mukoda pun terkejut. Namun yang lainnya memaksa Mukoda untuk membelinya. Karena terus-terusan dipaksa, dia pun langsung membeli kompor tersebut. Malam harinya, Sui menanyakan kepada Mukoda kalau dia sedang apa. Mukoda mengatakan kalau dia sedang mempersiapkan untuk makanan nanti. Mukoda pun memasak. Mukoda menyuruh Sui untuk memanggil Vel dan Dorachan karena makanannya sudah jadi. Mereka memakan dengan lahap. Besoknya, semua membantu Mukoda dalam memasak untuk mempersiapkan perbekalan di dungeon. Sore harinya, semua makanannya selesai. Namun mereka tergoda oleh harum dari masakan itu. Mukoda langsung menutup semua pancinya karena itu untuk kebutuhan nanti di dalam dungeon. Besoknya, Sui memberikan pedang mithril kepada Mukoda. Mukoda pun senang dan memuji Sui. Akhirnya mereka sudah mendapatkan semua persediaan yang harus dibawa. Ugor ke sana dan memberitahu kalau pemotongannya sudah selesai dan meminta Mukoda untuk ke gudang. Setelah sampai, Mukoda langsung menanyakan terkait pemotongannya. Erlan langsung melihatkan hasil semua pemotongannya itu. Lalu guildnya ingin membeli beberapa dari hasil pemotongannya dan dia ingin membeli 2 botol darah untuk eliksir. Lalu setengah hati, efeknya sama dengan eliksir. Lalu taringnya untuk digunakan sebagai pedang. Mukoda pun menanyakan hanya segitu saja. Erlan mengatakan segitu saja sudah membuat guildnya bangkrut. Erlan langsung memberikan 3.800 koin emas kepada Mukoda. Mukoda langsung menyimpan semua pemotongan itu ke dalam item boxnya sambil dibantu Sui. Lalu Vel marah kepada Erlan karena dia tidak melihat dagingnya dan menuduh Erlan mengambil semua dagingnya. Lalu Erlan mengatakan kalau dagingnya disimpan dengan baik. Kemudian mereka pergi ke penyimpanan daging. Lalu Mukoda menyimpan daging semuanya ke dalam item boxnya. Erlan mendekatinya dan mengatakan terkait ingin mencicipinya. Mukoda pun akan memberikannya karena dia sudah janji. Apalagi sudah dipotong dengan lancar. Erlan pun langsung senang dan mengajak Mukoda untuk memasak di rumahnya. Dia langsung menyeret Mukoda untuk ke rumahnya. Mukoda langsung mengeluarkan kompor sihirnya. Lalu Mukoda langsung menyiapkan bahan-bahan untuk memasak masakan. Sui membantu mengupas bawang, daging yang sudah dibumbui dan dimasukkan sayuran dengan baik. Kemudian dimasukkan ke dalam oven. Mukoda mencoba melihat dagingnya dan itu sudah matang dengan baik. Lalu Mukoda memotong-motong daging tersebut, kemudian memberikan saus sebagai sentuhan terakhirnya, dan masakannya pun sudah siap. Mereka semua langsung senang melihatnya. Mukoda pun langsung memakannya. Ketika dimakan, dia merasakan daging yang sangat enak, bahkan lebih dari daging yang pernah dia makan sebelumnya. Lalu mereka pun meminta tambah lagi. Lalu Mukoda menanyakan kepada Dorachan apa tidak apa-apa memakan sesama naga. Dorachan mengatakan dia sama Ed Dragon itu beda ras. Selama itu bukan ras fiksi, jadi tidak masalah. Erlan pun menangis sambil makan dan berterima kasih kepada Mukoda karena dia bisa merasakan daging yang sangat langka dan juga enak. Malam harinya, Mukoda menyiapkan persembahan kepada dewa dan dewi. Lalu di tempat mereka, Dewa Perang menanyakan kepada para dewi apa mereka sudah memberikan skill pertahanan pada orang itu. Mereka hanya memberikan berkah perlindungan. Menurutnya, perlindungan itu hanyalah sebagian kecil saja. Itu tidak akan bisa melindungi dia dengan benar. Dan kalau dia sampai mati, maka kalian tidak akan bisa merasakan lagi makanan dan juga yang lainnya dari orang itu. Mendengar itu, para dewi pun panik ketakutan. Karena itulah Dewa Pandai Besi ingin memberikan skill itu kepadanya. Ketika Mukoda sudah siap persembahannya dan memanggil para dewi,
Tiba-tiba Dewa Pandai Besi langsung memberikan skillnya, namun Mukoda langsung menolaknya. Namun waktu itu Mukoda boleh menolak berkahnya, namun kali ini dia harus menerimanya. Besoknya Mukoda mendaftar untuk masuk ke dalam dungeon. Setelah selesai pendaftarannya, dia pun langsung ditarik oleh semua monster kontraknya untuk segera memasuki dungeon. Mereka akhirnya sampai di pintu masuk ke dalam dungeon. Ketika akan memasuki dungeon, Mukoda merasa ketakutan. Namun yang lainnya sudah bersemangat untuk memasuki dungeon. Yang akhirnya Mukoda memaksakan diri untuk memasuki dungeon itu. Ketika memasuki dungeon, Mukoda mengatakan kalau orang-orang biasanya hanya sampai level 10 atau sampai level 15. Mereka di sana juga sudah mendapatkan harta karun. Namun Vel tidak menginginkan itu karena musuhnya terlalu mudah buatnya. Hingga dia menyuruh Mukoda untuk naik dan langsung berlari dengan kecepatan tinggi. Musuh yang menghadang pun langsung ditabrak oleh Vel begitu saja. Dia pun terus maju hingga ada jebakan yang diinjak Vel, tapi Vel bisa menahannya. Mukoda menanyakan itu. Vel mengatakan kalau dia tadi menginjak sesuatu seperti jebakan. Mukoda menanyakan bukannya dungeon itu terbuat secara alami, namun jebakannya seperti ada yang membuatnya. Vel menjelaskan kalau dungeon itu seperti makhluk hidup yang dapat memikat orang dengan batu sihir atau harta karun dari monster yang telah mereka kalahkan sebelumnya. Bisa juga sebaliknya dengan menggunakan monster atau jebakan untuk membunuh manusia. Dungeon akan menyerapnya untuk mengembangkan dungeon itu sendiri. Makanya jebakan itu seperti tangan dan kaki yang hidup di dungeon. Namun jebakan seperti ini tidak mempan terhadap perisai Vel. Lalu Vel melompat untuk melewati lubang jebakan dalam dungeon itu. Mukoda sudah tidak kuat lagi karena Vel berlarinya sangat cepat. Namun Vel tidak mempedulikannya dan terus berlari. Vel berhenti dulu untuk merasakan hawa musuh. Namun di situ juga musuhnya tidak berarti. Dan bos di lantai tersebut adalah Venom Tarantula. Ketika mereka akan memasuki ruangan bos itu, di sana terdapat petualang. Namun petualang itu akan menyerang mereka. Namun Mukoda menjelaskan kalau mereka adalah monster kontraknya. Para petualang itu hampir ketakutan dibuatnya. Mukoda menanyakan kenapa mereka tidak masuk ke dalam ruangan bosnya. Mereka pun menanyakan balik apa Mukoda baru masuk ke dalam dungeon. Mukoda pun mengiyakannya. Menurut mereka di dungeon itu ada aturan tertulis di antara petualang. Yang memasuki ruangan bos pertama itu ialah yang menjadi prioritasnya. Semuanya pun menjadi milik mereka. Saat bertarung pun tidak boleh ada yang ikut campur kecuali mereka meminta bantuan. Namun ada juga yang mengabaikan aturan itu dan merebut barang dropnya, bahkan merampas harta barang dari para pemula. Lalu mereka pun merasa bosan untuk menunggu dan Dorachan sudah tidak sabar ingin masuk. Tapi Mukoda mengatakan kalau mereka harus menunggu giliran. Mereka pun akhirnya keluar. Kemudian Mukoda menanyakan kepada mereka kenapa tidak lanjut untuk turun. Mereka merasa sudah cukup untuk lantai ini. Mereka juga mempunyai anak dan istri yang sedang menunggunya di rumah. Akhirnya giliran Mukoda datang. Mereka pun langsung masuk ke dalam ruangan itu. Dorachan langsung mengeluarkan apinya dan menghanguskan mereka semua. Dorachan sangat senang karena kekuatannya meningkat drastis setelah mendapatkan perlindungan dari dewa. Mukoda langsung mengambil barang dropnya dan menyimpannya di dalam item box. Mereka terus melaju dengan cepat hingga mengalahkan bos di lantai 11. Dan hasil dropnya untuk lantai ini lebih banyak dari sebelumnya. Setelah melawan bos di level 11, mereka mulai merasakan lapar karena banyak menggunakan kekuatannya. Lalu Vel mengajak mereka ke sebuah ruangan. Dan di ruangan itu terdapat beberapa petualang yang sedang istirahat. Mukoda bertemu kembali dengan party Iron Will. Iron Will merasa senang bisa bertemu lagi dengan Mukoda. Mukoda pun pernah diselamatkan mereka dan bisa keluar dari kerajaan tempat di mana Mukoda pertama kali dipanggil ke dunia ini. Lalu mereka mengatakan dari kemarin mereka masuk ke dungeon ini. Mukoda mengatakan kalau Mukoda sebenarnya akan ke kota Berlin. Namun Vel ingin ke sini untuk memasuki dungeonnya. Mereka
melihat monster kontraknya Mukoda bertambah lagi, lalu menanyakan apa itu anak naga. Mukoda menjelaskan kalau itu adalah Pixie Dragon dan usianya sudah dewasa, namanya Dora-chan. Mendengar namanya, mereka langsung menahan tawa. Dora-chan marah melihat namanya ditertawakan oleh mereka. Lalu ada yang menanyakan slime itu kepada Mukoda. Mukoda mengatakan kalau itu sejenis slime namun kuat. Mereka ingin memegang Sui. Mereka juga melihat perkembangan Vel dan menurut mereka perkembangannya sangat mengerikan. Mukoda mengatakan kalau mereka semuanya sebenarnya tukang makan. Mukoda mengajak mereka untuk makan bareng lagi setelah sekian lamanya. Dan Mukoda juga telah memasak dengan banyak. Mereka juga membuka sedikit perbekalan mereka. Monster kontrak Mukoda makan dengan lahap. Dan mereka juga tidak menyangka bisa memakan masakan Mukoda lagi yang sangat enak itu. Mereka pun menanyakan daging itu terbuat dari apa. Mukoda mengatakan kalau itu dari Wyvern. Mereka kaget karena itu adalah daging yang mahal. Dan mereka meminta maaf karena tidak tahu. Namun Mukoda tidak mempermasalahkan itu karena dia juga membuatnya dengan banyak. Dan yang menangkapnya juga adalah Vel dan Sui. Setelah selesai makan, mereka akan pergi melanjutkan perjalanan ke dungeon yang lebih dalam lagi. Mukoda langsung melewati level 12 hingga 15 dengan mudah. Setibanya di level 16, Mukoda merasa kalau di level ini auranya berbeda. Vel mengatakan seperti itulah dungeon. Kadang bentuk yang di dalamnya selalu berubah. Ketika berjalan, Vel menginjak sesuatu. Mukoda dan yang lainnya ketakutan karena mendengar sesuatu. Tapi Vel berhasil menghancurkan jebakan itu. Mukoda merasa jebakannya sangat mengerikan. Mereka melanjutkan lagi perjalanannya. Dora-chan sangat bersemangat karena bertambah kekuatannya berkat berkah dari dewa perang. Kemudian Sui menemukan sesuatu dan itu adalah peti harta karun. Mukoda sangat senang melihatnya. Ketika akan dibuka, Vel menahannya dan mengatakan kalau Mukoda harus berhati-hati. Sebelumnya, Vel juga mengatakan kalau dungeon dapat memikat dengan peti harta seperti umpan. Setelah dilihat, Mukoda sangat syok karena di dalamnya terdapat sebuah gas beracun yang akan membuatnya mati. Dan itu langsung membuat Mukoda terpuruk. Vel mengatakan untuk membukanya oleh mereka karena mereka mendapat perlindungan yang hebat. Namun Mukoda hanya mendapatkan perlindungan yang biasa. Namun Dewi Ninlil mengatakan kalau mereka memberikan perlindungan kepada Mukoda secara menumpuk. Jadi Mukoda tidak akan sakit dan kebal terhadap racun. Ketika bangun, Vel mengatakan ada apa? Menurut Mukoda, kalau dia mendapatkan perlindungan secara menumpuk, jadi dia tidak akan mati oleh gas beracun. Mukoda langsung membukanya, dan gas beracun pun langsung keluar dengan banyak. Setelah itu, Mukoda melihat isinya, namun itu kosong, dan hanya ada gas beracun saja. Mukoda pun langsung bersemangat untuk mencari peti yang berikutnya. Mereka pun sampai di level 21 dan Mukoda menemukan peti harta yang sangat besar. Menurut Vel, karena ini level terdalam, jadi hasilnya juga akan bagus. Mukoda mengeluarkan pedangnya dan mengatakan untuk membantunya kalau ada apa-apa. Mukoda berhasil mengalahkan monster yang keluar dari peti itu. Dan monster itu berubah menjadi sebuah peti. Ketika dibuka, peti itu isinya berlian yang sangat berharga. Lalu Dora-chan menemukan tangga untuk turun ke bawah. Ketika menuruni tangga itu, Vel menemukan sesuatu yang sangat menarik dan menyuruh Mukoda untuk cepat menaikinya. Vel langsung berlari dengan cepat. Lalu di sana mereka bertemu dengan monster rank B. Tapi Vel mengalahkannya dalam sekaligus. Dora-chan dan Sui pun marah kepada Vel karena mereka mengalahkan semuanya. Padahal mereka juga ingin bertarung. Mukoda mengatakan untuk selanjutnya mereka giliran saja dalam bertarungnya. Mereka pun akhirnya setuju dengan keputusan Mukoda. Dora-chan berhasil mengalahkan monster beruang dengan cepat. Mereka dihadang lagi oleh monster kupu-kupu. Menurut Vel, monster itu sangat berbahaya karena bisa mengeluarkan sisik yang beracun dan juga menyedot cairan tubuh lawannya yang masih hidup. Tapi Sui dapat mengalahkan mereka semua dengan cepat.
Mukoda memuji Sui kalau dia memang kuat. Setelah itu, Vel ingin langsung berangkat lagi. Namun Mukoda menanyakan apa keberadaan yang kuat itu adalah bos. Vel pun mengiyakannya. Tapi Mukoda ingin mengajaknya untuk makan dulu. Padahal Vel merasa tidak akan kalah. Namun kalau soal makan selalu terdepan. Ketika Mukoda sedang memesan online, mereka semua langsung ngiler dengan pesanan Mukoda dan sudah tidak sabar untuk memakannya. Mereka pun langsung makan, dan ketika Mukoda sedang santai, mereka langsung meminta tambah lagi. Dan mereka makan sangat banyak. Namun Mukoda sangat senang lalu melihat status Vel, status Dora-chan, hingga status Sui. Mereka semua meningkat dengan drastis. Ketika melihat statusnya sendiri, kenaikannya hanya sedikit. Kemudian mereka pun menyemangati Mukoda untuk menaikkan statusnya lagi.